Kembali lagi di channel Kulik Project ya. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial step by step membangun sebuah web server ya, menggunakan Debian 8.5. Jadi saya akan mulai dari proses instalasi Debian sampai konfigurasi full di Debiannya. Jadi untuk tutorial kali ini saya menggunakan VirtualBox. Nah, sebelum kita memulai, kita harus menyiapkan satu klien terlebih dahulu, yaitu Windows 7 ya. Kenapa saya milih Windows 7? Karena lebih enteng digunakan di VirtualBox. Nah, langkah berikutnya kita akan menginstal Debian 8.5. Jadi secara logika nanti Debian 8.5 sebagai server dan Windows 7 nya sebagai klien. Langkah pertama instalasi Debian yaitu kita membuka mesin baru. Jadi saya gunakan namanya adalah server dengan jenis Linux ya, tipenya Linux, versinya Debian seperti ini. Lalu klik lanjut. Untuk memori atau RAM saya gunakan 1 GB ya, atau 1024 MB. Lalu saya klik lanjut, buat ini saya pilih yang VHD, lanjut, dinamik, lanjut, ini juga buat, selesai. Langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pengaturan konfigurasi jaringan. Jadi server ini nanti akan memiliki dua port jaringan. Yang satu itu mengarah ke internet atau ke wifi laptop saya ini, dan yang satu akan mengarah ke klien. Jadi konfigurasi internetnya harus seperti ini. Kita buka dulu pengaturan, lalu di jaringan fungsikan adaptor jaringan, adaptor satunya sebagai NAT ya, NAT, terus seperti ini. Untuk adaptor 2 nya kita fungsikan dan kita pasang sebagai jaringan internal ya, jaringan internal, dan ini izinkan semua seperti ini ya, adaptor 1 NAT, adaptor 2 jaringan internal. Setelah itu klik OK. Untuk klien itu pengaturannya jaringannya adalah jaringan internal ya, seperti ini, karena akan mendapatkan nanti akan kita hubungkan dengan server ya. Jadi adaptor 2 server nanti nyambungnya ke adaptor 1 di klien. Kalau sudah selesai seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah proses instalasi. Nah, sebelum proses instalasi kita harus menyiapkan aplikasi atau file ISO ya, file ISO Debiannya terlebih dahulu. Kalau belum memiliki, silahkan di-download di website debian.org. Kalau sudah, kita akan klik mulai untuk memulai proses booting servernya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan pilih file Debian. Kalau belum ada, klik tambah. Silahkan dicari di mana kita menyimpan lokasi Debiannya. Nah, ini Debian 85. Debian 85 itu ada 3 DVD. Jadi untuk instalasi kita menggunakan DVD 1 ya, seperti ini. Setelah itu kita klik open. Terus sudah muncul di sini ya, atau ini, terus klik pilih ya, muncul, klik pilih Debian 85 DVD 1, klik mulai. Ini kita besarkan. Nah, seperti ini adalah tampilan proses instalasi Debian. Silahkan nanti langsung diklik install dan masuk ke proses selanjutnya, ke proses instalasi. Selanjutnya kita tinggal melakukan proses instalasi saja. Ini kita lihat tampilannya masih kecil ya. Ini kita bisa besarkan
dengan mengklik di sini ada tilik ya, skala ya, kita gunakan mode skala. Terus kita klik beralih. Nah, seperti ini untuk membesarkan tampilan. Setelah ini kita bekerja menggunakan keyboard ya. Nah, kita enter, lalu kita pilih language ya, karena kita Indonesia kita bisa gunakan bahasa Indonesia. Terus enter, terus di sini select language-nya, apakah kita menggunakan bahasa Indonesia, pilih ya. Terus lokasi kawasan kita di Indonesia. Untuk keyboard, karena keyboard kita QWERTY, pilih yang Inggris Amerika, enter. Kita tunggu sampai proses loading. Biasanya proses instalasi ini memakan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, 15 sampai 20 menit. Tergantung dari komputer yang kita pakai. Semakin tinggi speknya, maka kecepatan instalasinya juga semakin cepat. Ini ada dua interface ya, muncul ETH0 dan ETH1. Yang kita gunakan ETH0 ya. Enter. Kita tunggu lagi konfigurasi selanjutnya. Nah, ini adalah nama host ya, nama host untuk sistem ini. Kalau mau dikosongkan ya boleh, mau diisi juga boleh. Misalkan mau diisi server, seperti itu juga boleh. Klik lanjut. Nama domainnya kosongkan juga boleh, lanjut. Karena nanti domainnya akan kita atur di konfigurasi berikutnya. Untuk kata sandi kita bisa gunakan yang mudah saja. Saya menggunakan 1 2 3 4 5 seperti ini supaya mudah diingat. Lalu pengguna baru ya, ini adalah nama pengguna. Saya menggunakan nama, terus nama akunnya adalah nama depan, terus kata sandinya saya gunakan yang mudah juga, 1 2 3 4 5. Untuk waktu, karena saya berada di Indonesia bagian barat, saya pilih yang WIB. Kita tunggu kembali sampai proses loading ya. Sampai di sini proses pemartisian harddisk. Nah, di sini kita harus benar-benar berhati-hati dalam proses partisinya. Di sini ada terpandu, ada manual. Kalau manual nanti konfigurasinya kita atur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan. Tapi kalau mau agak cepat, kita menggunakan terpandu, kita gunakan yang seluruh harddisk. Nah, ini kita enter ya. Saya sarankan menggunakan yang paling atas sendiri terpandu ya. Enter. Ini adalah harddisk yang saya atur tadi di awal, yaitu 8,6 GB. Saya katakan enter. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada di satu partisi, atau home-nya terpisah, atau var dan tmp-nya terpisah. Saya gunakan yang home-nya terpisah saja. Jadi kalau di Debian itu nanti ada etc sama home. Nah, home ini kalau di Windows sama dengan local disk D ya. Jadi saya gunakan terpisah seperti ini supaya nanti antara etc dan home-nya terpisah. Saya pilih yang nomor 2, enter, dia akan membentuk seperti ini. Nah, kita lihat ya. Ini adalah slash root ya, slash tanpa identitas primer. Ini adalah sistem utamanya. Lalu ada swap ini adalah RAM ya, RAM virtual yang akan memberikan tambahan kinerja RAM secara virtual. Yang ini adalah ext4/home atau kalau di Windows local disk D-nya. Kalau sudah, kita langsung pilih selesai partisi. Setelah itu enter, kita pilih yang ya, enter. Nah, tinggal kita menunggu proses instalasinya saja. Nah, di sini yang harus agak bersabar ya, karena proses memasang sistem dasarnya ini memang membutuhkan waktu ya. Nah,
kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ketika muncul seperti ini ya, pengelola paket pindah CD lain, kita pilih saja yang tidak ya, lalu enter. Terus jaringan mirror juga pilih tidak juga, supaya tidak perlu mengatur jaringan lain ya, kita pilih saja yang tidak. Nah ini kita diminta untuk mengatur repositori ya, di tidak tersedia, kita klik lanjutkan saja. Jadi itu biasanya muncul ketika untuk menginstal repositori kita instalasinya secara online. Jadi ketika kita menginstalnya secara online, ini punya saya komputernya online, akan muncul permintaan repositori. Jadi kita klik lanjutkan saja. Terus berpartisipasi dalam survei kita tidak usah ya, kita klik tidak, enter. Nah, tinggal menunggu proses pemasangan. Nah, di sini adalah perangkat lunak yang akan terpasang. Ini ada Gnome Express, ini tampilan interface-nya. Karena kita pakai CLI, maka jangan kita aktifkan desktopnya. Untuk SSH juga kita matikan saja. Kita hanya memasang perkakas sistem standar. Nah, cara menghilangkan bintangnya ini dengan cara ditekan tombol spasi ya di keyboard. Terus tab, lanjutkan, terus enter. Kita tunggu proses pemasangan lagi sampai selesai, dan ini membutuhkan waktu beberapa saat. Proses terakhir yaitu memasang bootloader
Di sini kita harus pilihnya ya, jangan sampai kita pilihnya tidak. Kalau dipilih tidak, nanti tidak bisa booting ya, maka kita harus pilihnya ya, enter, lalu kita pilih yang dev SDA VBox harddisk. Jangan yang manual, nanti kalau yang manual kita nggak bisa booting gitu ya, jadi harus milih yang nomor 2. Setelah itu enter. Setelah proses ini selesai, maka instalasinya selesai ya. Instalasi selesai, kita enter lagi, lanjutkan seperti ini. Nah, dia akan restart otomatis, dan ini dia proses instalasi Debian 85 nya sudah selesai. Tinggal kita tunggu untuk masuk ke dalam sistem. Nah, ini adalah server Debian kita yang kita miliki, yang masih prepare untuk persiapan konfigurasi. Nah, ini sudah muncul ya server loginnya. Kita bisa login menggunakan 2 akun yang kita miliki. Nah, akun yang pertama adalah akun Rudy tadi ya. Rudy tadi, passwordnya 12345. Nah, ini bisa kita lihat di depannya adalah tanda dolar ya. Tanda dolar seperti ini artinya kita masuk sebagai akun pengguna. Di dalam akun pengguna ini kita tidak bisa konfigurasi sama sekali, karena kita hanya bisa menggunakan local disk home-nya ya, slash home-nya. Nah, kita coba keluar dulu, logout. Untuk bisa konfigurasi kita harus loginnya login system atau login super admin. Nah, ini login super admin ini menggunakan root ya, ROOT, enter, passwordnya 12345 seperti ini. Nah, jadi kalau mau konfigurasi, pastikan simbolnya adalah simbol pagar, bukan simbol dolar. Kalau mau keluar yaitu logout. Nah, terus gimana caranya ketika kita terlanjur loginnya menggunakan akun, bukan menggunakan super admin dolar seperti ini? Cara masuk ke pagarnya atau masuk ke rootnya gimana? Kita ketikkan SU, terus kita enter, masukkan password, lalu enter. Nah, ini sudah masuk ke pagar. Di home nya Rudy kita klik atau kita tekan CD saja ya. Sudah kembali ke awal. Clear kita gunakan untuk membersihkan tampilan layar seperti ini. Nah, ini tahap awal proses persiapan pembuatan server website menggunakan Linux Debian 8.5. Kita akan lanjut ke proses konfigurasi selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di video ini, dan supaya channel ini terus berkembang, kita akan mencoba buatkan video berikutnya di playlist berikutnya di bagian yang kedua. Terima kasih telah menonton.